Jamaah nangantumo baru 2 orang. Jamaah yang saya hormati, demikian tadi sesi yang kedua yang dimana menitikberatkan bahwa laki-laki itu harus 4 kali kawin. Beliau sudah 3 kali, saya baru 2 kali. Berarti masih 2 lagi, insyaallah. Insyaallah. Naku yang ngiri kami. Masya Allah ya. Ingat kesimpulan tadi, yang dituntut setia kepada pasangannya itu istri setia kepada suami. Tidak pernah di Quran itu dituntut suami setia kepada istri. Naku ngiri kami. Iya, ada ibu-ibu protes ketika saya ceramah. Maksud lu? Kenapa? Karena yang dituntut setia itu istri, suami dituntut tanggung jawabnya terhadap istri. Istri tidak sholat, suami raboba. Anak-anak tidak sholat, suami raboba. Makanya saya setuju tadi, suami perbanyak istri. Bapak-bapak tersenyum, ibu-ibu cemberut. Sesi yang ketiga, insyaallah yang memberikan ceramah untuk kita yang ketiga tadi sudah ada ketemu sama saya. Ustadz, tidak ada yang berkuasa saya malam hari. Tidak boleh babanta kami di dalam. Yang kedua, 10 menit yang kedua saya undang kesediaan Ustadz Narjun Bahmid yang baca doa tadi, karena beliau masih di Poso di Luhuk, sudah kasih tahu Ustadz, ya aku saya hitungin mau ceramah insyaallah. Ustadz, di sini tidak boleh babanta di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Amma ba'd. Al-muhtaramun al-kiram, asatiz yang saya sayangi, saya tidak sebut satu persatu. Jamaah sekalian sampai subuh saudara kita pura. Ya aku mau ceramah hanya sesaat ya almarhum, karena kami sang sekolah. Nah dia menamati rangga-roro kami. Ustadz Haji Abdan Arjan Labalado, Ustadz Samsu Patarai, dan kami sang sekolah semua dulu, termasuk Haji Ahmad Labaso, juga Narai Amas, Ustadz Anas ada. Beliau Tobelo Nabelo almarhum. Setiap saya dibawa ceramah oleh adik saya, adik kita Astam Labalado, Hauri Bang Hauri, tetap nesai Pak Irisi, nesai. Saya sering sampaikan sama beliau, lo merokok. Ya, rokok ialah kesenanganku. Jadi kunci ya rokok itu remuk otak, kuras ongkos keluarga. Iya. Oh, bisa tanu. Biar lagu ya. Orang merokok, mulutnya bau songkok, berdiri bajongkok, duduk kayak mangkok, duduknya bengkok, mukanya kayak pongkok. Ekonomi pulang pokok, palena garu pokok. Jemaah sekalian, beliau adalah murid alumni Al-Khairat. InsyaAllah guru tua akan menyaksikan dan memohon kepada Allah untuk memberikan jalan menuju surga kepada
murid-murid al-khairat. Jadi itu agak sebenarnya kita pura meriak kesalahan, karena manusia biasa tentu tidak salah kalau kita mohonkan maaf kepada Allah, minta maaf kepada Allah supaya almarhum rampun Allah Ta'ala. Dan lagu-lagu naik mari kita sering putar-putar rali kaset naik boleh replace putar di auto supaya mengepi tiasa-tiasa naik. Bisa belum? Jangan lupa nonton TVRI Iqra hari Ahad 3:30. Demikian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah nangantumo dopa 20 lebih lagi. Pokoknya ini pemecah rekor di desa Puluh, penceramah terbanyak yang tampil. Kalau kami mengantuk potingguli mau atau rilangkasa potingguli main goa. Jamaah yang saya hormati, intinya disampaikan oleh Ustadz Narjun Pangane, agak cuma dia tidak sampaikan domo rokok. Tetapi Ustadz Narjun sekedar penyampaian penelitian di Rumah Sakit Anutapura 2010, lebih banyak yang meninggal yang tidak merokok daripada perokok. Ya. Tersenyum dorong yang merokok. Ustadz Nurjan, ada mau Ustadz Nurjan, syukuri. Ya, lebih banyak yang tidak merokok meninggal daripada perokok. Pertanyaannya, naku ya kenapa seperti itu? Ternyata setelah kami teliti, memang benar datanya lebih banyak yang tidak merokok meninggal daripada perokok. Karena ternyata perokok ini tidak sempat masuk rumah sakit, meninggal sudah. Hati-hati kami yang merokok. Begitu Ustadz menyampaikan sama mereka. Ada di ambulans, so meninggal. Baru mau diangkat, so meninggal. Jadi hati-hati kami perokok. Insyaallah Pak Imam, so boleh berhenti merokok. Jamaah, sesi yang keempat yang akan menyampaikan ceramah agama maupun kesan-kesan dan pesan untuk kita berikut ini adalah salah satu teman almarhum di PT IKA, Ustadz Mahmud Lamalundu. Dengan hormat saya silakan. Tidak boleh kami babantah. Tidak boleh mau masuk. Kami mau naik atau disiram? Digantikan kalau begitu sama-sama di PT IKA. Disilakan Ustaz, bayangkan yang berkuasa saya malam hari. Ustaz, tempat Ustaz. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian yang saya hormati. Tidak apa-apa. Iya, mungkin singkat saja ceramah saat malam ini. Mungkin menyampaikan informasi. Waktu masih berada di Jakarta, kami sama-sama dari Al-Herat, kemudian diutus dari provinsi untuk belajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Alhamdulillah kami selesai tahun 80 saya selesai. Abdurrahman Muhammad ini dia baru masuk, tapi sempat saya 1 tahun di Jakarta, artinya tidak kuliah, kemudian ceramah, kemudian qari, saya juga qari. Kemudian sempat ada panggung artis di Jakarta di Blok A. Kebetulan
saudara kami yang ada di sana, Muhammad Maragau. Kebetulan dia panitia pelaksana panggung artis di Jakarta. Saya usulkan ini Abdurrahman Daud bisa menyanyi di panggung artis ini. Kebetulan waktu itu Jamal Mirdad tidak ada. Nah, dia lah menggantikan Abdurrahman Muhammad ini, menggantikan Jamal Mirdad. Akhirnya saya yang bawa ke Blok A itu untuk tampil sebagai artis ibu kota. Ya, alhamdulillah pada saat itu memang betul-betul baru kali itu juga saya dengar dia menyanyi, rupanya hebat sekali Abdurrahman menyanyi. Akhirnya selesai pada waktu itu, begitu selesai langsung diajar rekaman. Saya masih ada di Jakarta waktu itu. Jadi rekamannya itu ada kaset pertamanya itu. Apa kaset pertamanya itu? Apa itu? Ane apa? Ane nongiri itu. Ane ngiri nalungangana. Iya. Ane nongiri nalungangana itu kaset pertamanya dulu itu. Dan akhirnya kami kembali ke Palu. Hampir semua di mobil-mobil itu rental semua putar lagunya itu. Berarti memang dia hebat betul Abdurrahman Muhammad ini. Jadi pada saat itu saya yang mengantar beliau itu untuk menyanyi di panggung artis. Cuma saya tidak menyanyi, saya cuma nonton. Iya. Jadi saya kira saya sudah pulang, dia kuliah di Jakarta. Akhirnya teman-teman tuh waktu kemarin saya telepon teman-teman di Jakarta di perguruan tinggi Al-Quran. Saya menanyakan masih kenal sama Abdurrahman Muhammad. Oh kenal, itu leting saya dulu itu. Mereka bilang dia sudah meninggal hari ini. Tadi malam masih kena hari Jumat itu kemarin. Langsung mereka semua menanyakan siapa itu yang meninggal. Itu yang pernah menyanyi gitaris itu karena itu kalau ada acara kita di Senetalis mahasiswa, dia yang jadi penghibur di PT IKI itu. Dia jadi penghibur, jadi gitaris. Jadi orang teman-teman istilahkan di sana ide bimbo. Ya, karena dia dengan gitarnya sendiri dia menyanyi. Kalau acara istirahat dia ditampilkan sebagai penyanyi. Oleh karena itu teman-teman tuh tidak pernah lupa. Rupanya mereka sampai akhirnya mereka di HP itu semua mendoakan Abdurrahman Muhammad ini insyaallah husnul khatimah. Ya. Saya kira itu saja kami sampaikan. Hanya kebetulan kami sama-sama di Jakarta kuliah di perguruan tinggi Al-Quran. Saya selesai, dia baru masuk. Sempat 1 tahun saya bersama-sama dengan dia. Iya, terima kasih. Itulah penyembahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, do panangan tuh ya. Masya Allah. Ya. Ini yang pertama tahlil yang terbanyak di Pulau hadir. Yang kedua follower yang terbanyak yakni di grup-grup WhatsApp di Kota Palu maupun di Jakarta mengabarkan kepergian almarhum. Ini pertanda bahwa insya Allah beliau ahli surga. Luar biasa. Insya Allah kita doakan almarhum ini karena teman-temannya hadir, ulama-ulama kita, kiai kita hadir pada malam hari ini. Masya Allah memberikan arahan untuk kita, memberikan wejangan untuk kita. Lagu-lagu beliau
beliau otodidak, Masya Allah. Lagunya pasti akan kita kenal, judul yang sehari-hari. Naria judul laguna Mango, Bantiluku, Jaran Nerengge. Itu tiap hari kejadian, tiap hari, Masya Allah. Itu pasti ya. Dan kita yang sama-sama dengan beliau, saya banyak dapat ilmu dari almarhum ini. Banyak, ternyata beliau ini salah satu tokoh masyarakat dari Kabupaten Sigi yang hadis berjalan, yang kitab berjalan. Cuma kadang kita tidak manfaatkan. Untuk itu, kalau ada ulama di antara kita, rajin-rajinlah kita duduk bersama ulama. Habib Idrus atau guru tua yang kita peringati haulnya tiap tahun di dalam kitab Wasiatul Mustafa, baginda Rasulullah SAW menasihati Ali bin Abi Thalib, ya Ali tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam alizabilisal. Ketahuilah wahai Ali, malaikat Jibril ingin menjadi turunan Nabi Adam alaihissalam disebabkan 7 persoalan sepele. Yang pertama, as-salatu jama'ah mal imam, solat berjamaah bersama imamnya. Jangan sampai komyu tidak solat berjamaah bersama imam kita. Makanya jamaah tabligh kita menyuruh kita, mengajak kita kamai kita mau sambayang. Jangan sampai ada masjid di Kabupaten Sigi yang menulis di masjid kami menolak jamaah tabligh. Masya Allah ya. Bayangkan mereka itu orang-orang dari God, tetapi sadar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita kalau sempat ada jamaah tabligh datang di masjid kita. Kita ambil minta berkahnya mereka ya. Jangan sampai komyu ada imam-imam kita, komyu berkata kasar kepada seorang imam. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Barang siapa yang menghadik ulamanya, menghadik imamnya, sesungguhnya dialah yang terhina. Jamaah hormati. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Ya Ali, malaikat Jibril ingin menjadi turunan Nabi Adam alaihissalam disebabkan persoalan sepele, yakni duduk bersama ulama. Baginda Nabi menyampaikan, barang siapa duduk bersama ulama satu hari, pahalanya sama seperti sholat sunat seumur hidupnya. Luar biasa. Makanya haul guru tua, tetapi ini kita dipending karena Covid. Kurang lebih 2 tahun kita tidak laksanakan haul, tetapi kita laksanakan secara virtual. Dan kita berdoa semoga ba'da lepas Idul Fitri nanti di 12 Syawal insyaallah kita akan ramaikan haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang kebetulan di musim Covid kemarin salah satu juga meninggal ulama kita Habib Sakab bin Salim bin Muhammad Al-Jufri. Dan kita berdoa kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, termasuk almarhum ini, termasuk ulama kita yang ada di Kabupaten Sigi ya. Kadang orang nanti meninggal baru kita tahu karomahnya, termasuk almarhumain. Masya Allah. Jamaah yang ketiga yang akan kita bahas dari 7 ini, amuratongora kata Syemabai Mamate, baru akan kita sambung. Setuju? Kenapa tidak setuju kami? Saya tidak mau sambung karena saya lihat di sini ada beberapa orang lagi yang akan menyusul almarhum. Ya. Nah, karena tekajo kami. Dari Tompe saya pulang ke Palu, Niuliku akan kita sambung ceramah ini setelah ada lagi yang meninggal dunia. Setelah nakafri Palu habis sholat subuh, ni telepon ya, toh Ustadz boleh kami ceramah lagi. Kenapa? Ada lagi yang meninggal dunia. Yang di mana? Yang di tenda paling belakang. Tidak usah kami tengok ke belakang, bukan di sini. Siapa suruh kami duduk paling belakang? Jamaah, kita berdoa kepada almarhum ini, insyaallah sekali lagi semoga diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal-amal almarhum ini insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah anak sama tawayang yang ditinggalkan, yang dimana 2 bersaudara, 1 sudah mendahului,
insya Allah anaknya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu doakan orang tua, kirim yang terbaik Al-Fatihah kepada orang tua kita, termasuk saya juga. Orang tua sudah meninggal dunia, tinggal satu orang, mari kita jaga baik-baik. Jamaah yang saya hormati, atas nama keluarga besar almarhum, tidak ada kata yang terindah yang bisa kami sampaikan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga. Biasanya malam hari ini seperti ini, malam seperti ini, biasanya malam seperti ini kita bersenda gurau sama keluarga, tetapi meninggalkan itu demi menghargai undang kita dan sama-sama mendoakan almarhum. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan apabila penempatan kami kepada Bapak Ibu sekalian tidak sesuai dengan strata sosial kita. Dari tempat ini kami memohon maaf sebesar-besarnya, dan insya Allah kami, saya sebagai perwakilan dari keluarga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita kembali ke kediaman masing-masing insya Allah dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Yang terakhir dari keluarga, insya Allah besok ya tahtimnya pada duhur maupun mau sampai Jumat insya Allah. Besok hari apa besok? Oh, hari Selasa insya Allah. Hari Selasa besok insya Allah ba'da sholat duhur jam 1 siang insya Allah ya. Dan ingat, acara kita malam hari ini itu akan disiarkan langsung di channel YouTube Heri Rahman ya, Heri Rahman. Jadi komio yang tadi itu, yang komio hadir, tidak apa-apa komio meninggal dunia karena sudah ada mukanya komio di YouTube insyaallah ya. Bapak Ibu hormati, sekali lagi saya memohon maaf apabila ada kata yang menyinggung perasaan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Yang paling terakhir saya doakan semua kita insyaallah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina waqtafat minhul budur, mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha suri. Anta